Shalom, teman-teman. Suara saya terdengar jelas. Shalom, Jelas, Ci. Ci. Shalom, Ci. Apa kabar semua teman-teman muda, Santo Stefanus? Luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Keren banget tim pujiannya. Thank you yang udah bawain pujian. Selalu di tempat anak muda saya jadi ikutan semangat dengan pujiannya. Malam hari ini Minggu Advent yang kedua ya sebenarnya kan. Hans meminta saya untuk membawakan tema rekonsiliasi keluarga ya, rekonsiliasi keluarga. Kalau teman-teman keluar yang kerja kantoran mungkin di gedung-gedung atau yang jalan-jalan, aroma Natal itu saat ini kan udah banget kecium ya, aroma Natal itu udah bener-bener kerasa banget di mal-mal, di perkantoran-perkantoran besar, di kafe-kafe, semua dekornya udah Natal gitu ya. Pasti juga banyak dari teman-teman semua mungkin yang udah nyiapin baju, nyiapin aksesoris, nyiapin kado, nih nanti mau gua kasih ini, mau gua kasih itu. Mungkin ada yang udah mikir, ntar kita pada mau pergi kemana ya, mau hangout di mana, mau foto di mana, nanti ya, biar bisa diposting gitu ya. Nah ini semua adalah persiapan-persiapan yang dibuat sama umumnya kita semua menyambut Natal gitu. Nah, sedangkan saya mau sedikit kasih pengantar sebelum masuk ke rekonsiliasi keluarga, karena ini masa Advent yang kedua. Mundur sedikit, apa itu Advent? Advent dari bahasa Latin kan Adventus artinya. Sorry, aku sampai skip perkenalan ya, anggapnya udah pada kenal semua. Mostly udah kenal aku ya. Nama saya Fidelia, saya dari paroki Regina Coeli Pik, pewarta dari komunitas Kairos, seorang ibu dari 4 orang anak yang udah kuliah semua. Oke, cukup perkenalannya singkat. Adventus bahasa Latin artinya itu kedatangan gitu ya. Kedatangannya siapa? Udah pasti kedatangannya Tuhan Yesus gitu ya. Kan udah datang dulu, ya kan? 2000 tahun yang lalu. Betul. Tetapi dia juga akan datang kan nanti akhir zaman. Betul. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus itu juga datang setiap hari di dalam hidup kita. Jadi mempersiapkan kedatangan yang mana? Mempersiapkan kedatangan Tuhan kita yang setiap hari dan yang akan datang nanti gitu ya. Nah, di mana? Datangnya di mana? Kan kalau teman-teman ingat di bulan November itu bacaan tuh selalu tentang berjaga-jaga. Di bulan November kita digempur dengan bacaan yang tentang waspada dan berjaga-jagalah karena kita tidak tahu akan saatnya dan akan waktunya tuan rumah tiba gitu ya. Nah, itulah dia kalau ditanya di mana, ada 2 sebetulnya yang paling gitu ya buat Tuhan Yesus itu hadir. Satu di dalam diri setiap orang percaya. Kita kan bait Allah gitu. Nah, di dalam diri kita ini, di dalam diri setiap orang yang percaya, tapi bukan hanya yang percaya, yang menyiapkan kedatangannya gitu. Jadi kalau kita melayakkan diri, mempersiapkan diri, kita selalu sadar ada Tuhan Yesus ini setiap hari di dalam detik-detik jam-jam kehidupan kita tuh ada Yesus yang bisa hadir loh. Walaupun tidak kita sadari, seperti bacaan tentang penghakiman itu kan, kapan Tuhan Yesus hadir? Mungkin dalam rupa dan wujud yang tidak kita sadari. Nah, yang malam hari ini kita bahas, di mana dia hadir itu adalah di dalam setiap keluarga. Karena keluarga ini yang paling disukai Tuhan sebagai tempat dia melakukan karya-karyanya. Karya-karya apa? Karya-karya keselamatannya gitu ya. Jadi dia hadir di dalam kumpulan orang-orang percaya ini, kumpulan orang-orang yang menyadari kehadirannya, dan keluarga ini dijadikan tempat Tuhan Yesus berkarya untuk keselamatannya. Nah, buat orang Kristiani ada imannya itu dinyatakan dalam iman akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam 3. Buat orang Kristiani, iman akan kehadiran Tuhan Yesus itu dalam 3 hal ini. Penantian, persiapan, dan penyambutan. Penyambutan itu udah jelas nanti ya, Natal. Masa penantian itu seperti sekarang ini, masa Advent. Nah, tetapi jangan lupa nih yang sering ke-skip nih, penantian langsung penyambutan. Ada masa yang namanya persiapan. Nah, seperti seseorang yang menantikan sesuatu gitu ya, menantikan sesuatu, misalnya deh, menantikan apa?
Nah, yang menantikan pacar, gitu ya, menantikan pasangan hidup, itu udah pasti menantikan pasangan hidup. Saat menanti pasangan hidup nggak mungkin lo orang nggak berbuat sesuatu, nggak mungkin diem-diem aja di dalam kamar, di dalam rumah, nggak bergaul, nggak mencoba berkenalan, membuka diri, pasti lo nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Di dalam penantian pasti ada hal-hal yang dipersiapkan, yang dilakukan. Eh, Nah, seperti tadi yang orang menyiapkan kado, menyiapkan aksesoris untuk Natal, hari ini yang kita mau bicara persiapan apa? Persiapan batin gitu ya, persiapan batin. Seperti orang itu kalau lagi menanti itu kan melek, matanya melek gitu ya. Matanya melek, tetapi bukan cuma sekedar melek, dia harus berjaga-jaga dan untuk dia bisa stay awake harus ada yang dilakukan. Misalnya dia bikin kopi, dia nyiapin kacang supaya nggak ngantuk gitu. Nah, supaya kita nih melek secara batin, supaya kita sadar secara jiwa kita ini sadar akan kehadiran Tuhan yang sewaktu-waktu bisa hadir dalam rupa apa misalnya? Misalnya dalam rupa kita lagi pas-pasan, gaji udah dipotong, ada lagi orang minta tolong sama kita. Kita udah sendiri udah masalahnya ruwet, di rumah nyebelin, ada aja tugas pelayanan yang mesti kita lakukan gitu ya. Uh, nggak tahu kita tuh udah coba berjuang gitu ya, terus ternyata masih aja dikritik kiri kanan. Nah, kita ini yang lain namanya persiapan penantian untuk penyambutan. Nah, teman-teman, sorry. Nah, sekarang baru saya akan mulai masuk ke dalam yang namanya tema hari ini rekonsiliasi keluarga. Kalau saya lihat di kamus, kata-kata rekonsiliasi itu apa sih artinya? Artinya itu adalah tindakan atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Tindakan atau perbuatan untuk menyelesaikan perbedaan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Perbuatan untuk memulihkan hubungan ke keadaan semula. Itu arti yang kedua. Perbuatan untuk memulihkan keadaan ke keadaan yang semula, gitu ya, hubungan ke keadaan yang semula. Itu rekonsiliasi. Terus kalau keluarga, teman-teman udah definisiin sendiri di flyernya, keluarga itu a group of unique creatures you are surrounded by from birth gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa pilih keluarga itu. Dari lahir aku adanya di tengah-tengah keluarga ini gitu ya. Kalau bisa milih gue juga mau ngecak ulang gitu keluarga gue gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Nah, karena nggak bisa milih, puji Tuhan kita semua bisa tergabung di dalam persekutuan Kristiani. Puji Tuhan kita semua anak-anak muda ini bisa mengenal Kristus. Karena buat orang Kristiani, kita itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita, dengan Allah sendiri. Kan dibilang waktu Tuhan menciptakan benda-benda itu, dia bilang dia bersabda gitu ya. Tetapi pada saat Tuhan Allah itu menciptakan manusia, dia ngomong ke dirinya sendiri, ngomong, menoleh dan mengatakan, mari kita menciptakan yang serupa, segambar dengan kita, gitu ya. Nah, teman, saya mau mengajak kita semua malam hari ini untuk kembali ingat, seperti apapun keluarga kita, saya selalu mencoba untuk mengajak kita semua untuk balik lagi gitu ya. Ingat seberapa pun gitu ya. Nah, kok gue gak cocok banget ya sama nyokap gue, kok gue gak cocok banget ya sama bokap gue, ih gemes banget loh, ini yang namanya adek, ini aduh kalau bisa gue becek gitu ya. Itu segambar serupa dengan Allah sendiri, itu satu. Terus kedua, yang sering teman-teman mungkin lupa bahwa Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti di dalam keluarga ini adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Termasuk teman-teman dan saya. Kita semua itu orang-orang yang berdosa. Nah, bayangin kalau di dalam keluarga itu kumpulan orang-orang yang sama-sama berdosa yang tergabung di dalam satu ikatan. Seperti apa? Pastilah cenderung untuk saling menyakiti. Karena semua adalah orang-orang berdosa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Kolose 3. Kolose 3 ayat 20-21 sebagai ayat utama dari tema ini. Boleh salah satu teman yang mungkin bisa tolong bacain Kolose 3 ayat 20-21. Yang punya Alkitab silakan.
Kolose 3. Ada? Ada yang bisa bantu bacain? Silakan. Hai Ayat Bapak-Bapak. berapa, Ci? Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Tadi ada suara cowok. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Oke. Ayat 20 ya, kan hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Apa arti kata taat? Kalau teman-teman lihat di kamus, arti kata taat itu artinya adalah senantiasa tunduk, setia. Yang kedua, yang ketiga itu saleh. Arti kata taat senantiasa tunduk, setia dan saleh. Nah, tetapi yang saya mau, kan semua udah tahu gitu ya, taat rata-rata. Yang saya mau untuk kita lebih perhatiin, seringkali kita nggak pernah perhatiin ini ya. Ini saya juga baru perhatiin kemarin. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Apa maksud indah ini? Indah itu kan artinya enak dipandang gitu ya, enak dipandang, indah. Ternyata arti yang kedua adalah dipedulikan. Arti yang kedua. Jadi, hai anak-anak, kalau mau diartikan ya, senantiasalah tunduk, setia dan saleh terhadap orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang enak untuk ku pandang dari pandangan Tuhan. Dan itulah yang ku pedulikan. Jadi ternyata kalau kita itu menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua itu di dalam segala hal, itu tuh sedap dipandang Tuhan ternyata. Dan itu dipedulikan oleh Tuhan. Yang ayat 21-nya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tawar, kata tawar ini juga saya cari gitu ya, ternyata tawar ini artinya nggak ada rasa, dingin, udah berkurang, nggak bernafsu, nggak gembira, nggak peduli, kurang menaruh perhatian, nggak menarik hati. Ini arti kata tawar. Pasti mungkin teman-teman sebagian besar ada yang pernah mengalami ini, kalau udah pulang, mau duduk bareng, nonton bareng sama orang tua, atau ngobrol bareng aja rasanya udah, males lah. Nggak nafsu lah, ngobrol sama orang tua lah. Males banget lah, mesti basa-basi sama saudara-saudara. Rasanya pengen buru-buru masuk kamar, nggak peduli aja sama orang-orang yang ada di luar. Nah, inilah tawar hati, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ini judul perikopnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, judul perikopnya tadi hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi rupanya malam hari ini kita boleh sama-sama tahu bahwa apa yang sedap dipandang oleh Tuhan adalah kalau kita menjadi anak-anak yang taat. Dan apa yang membuat kita tawar hati? Kalau kita itu merasa tersakiti hatinya, kita menjadi tawar hati. Nah, jadi setelah kita tahu apa itu arti kata rekonsiliasi, keluarga, dan kenapa kita perlu rekonsiliasi, ya karena ini tadi, karena kita ini adalah orang berdosa, semua kita orang berdosa. Terus orang berdosa itu di dalam satu rumah, di dalam sebuah keluarga, cenderung untuk saling menyakiti. Coba, siapa yang pernah nggak taat sama orang tua? Saya rasa semua pernah, saya pun pernah gitu ya, bohong, pernah waktu kecil bohongin orang tua, nyuri lagi duit papa waktu saya kecil gitu ya, dia nggak tahu saya cabut dari dompetnya gitu ya, saya nggak mau duit. Nah, banyak deh ketidaktaatan saya kepada orang tua gitu ya. Terus kalau ditanya pernah nggak saya tawar hati, banget gitu, tawar hati banget gitu ya, sampai rasanya sebel dan malas banget gitu ya. Nah, terus kenapa perlu rekonsiliasi? Ya ini untuk mengatasi kesalahpahaman, untuk menyelesaikan pertengkaran dan konflik. Supaya apa? Supaya hubungan itu menjadi sehat kembali, mengembalikan ke keadaan semula tadi kan ya, rekonsiliasi. Nah, coba bayangin teman-teman istilah kalau teman-teman kembali ke keluarga. Maksudnya kembali, kalau teman-teman pulang kerja. Pulang kerja, mau kemana lo? Pulang kemana? Ke rumah gitu ya, atau ke kosan, atau kemanapun pulang. Artinya pulang ke rumah adalah selalu kembali ke keluarga. Siapapun, mungkin hanya tinggal dengan cici, atau tinggal dengan adik, atau tinggal dengan
paman, bibi, atau siapapun, istilah pulang ke rumah adalah selalu kembali ke keluarga. Nah, bayangin kalau teman-teman nggak punya kedamaian, nggak punya rasa tenang, nggak punya rasa aman dan sukacita di dalam keluarga, siapa yang betah di rumah gitu ya? Pasti lo orang keluyuran, pasti lo orang semalam mungkin baru nyampe rumah. Kalau bisa nggak usah makan di rumah, pokoknya pulang tinggal masuk kamar tidur. Nah, bayangin kalau memang teman-teman udah nggak punya rasa aman, rasa damai, tenang, nggak mungkin bisa sukacita. Nah, di situ mulai segala akar penyakit, penyakit apa? Penyakit fisik dan penyakit jiwa, penyakit batin. Karena dari situ, dari rasa kebencian yang terus-menerus disubsidi setiap hari, dikasih makan setiap hari, kebencian itu tidak diselesaikan, tidak juga ada rekonsiliasi, itu yang akan menjadi pemicu untuk fisik dan jiwa kita digrogoti, gitu ya. Dan juga itu yang akan menjadi celah buat apa? Buat iblis untuk semakin memperbesar keretakan itu, untuk iblis semakin memecah belah keluarga kita, gitu ya. Nah, itulah kenapa perlu rekonsiliasi. Yang paling inti adalah perintah Tuhan sendiri. Kalau teman-teman ingat di Matius 5 ayat 22 sampai 24, barang siapa mempersembahkan persembahanmu, tetapi ia punya ganjelan gitu ya di dalam hatinya gitu ya, dengan saudaranya gitu. Sebaiknya ia menyelesaikan dulu gitu kan, bukan persembahan yang diinginkan Tuhan, tetapi belas kasihan. Tuhan juga nggak mau kita untuk datang ke hadapannya, itu tidak akan menjadi hal yang sedap dipandang oleh Tuhan, tetapi ia mau kita menyelesaikan sangkutan kita dulu gitu, ganjelan kita dulu dengan saudara kita sendiri gitu ya. Terus itulah tadi kenapa perlu rekonsiliasi. Kalau dibilang siapa yang perlu melakukan rekonsiliasi, balik lagi Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang perlu rekonsiliasi? Semua orang berdosa, semua orang salah. Jangan bilang, gue nggak salah, lo yang salah ya. Gue nggak salah lo. Teman-teman, untuk bisa rekonsiliasi selalu perlu dua pihak rendah hati. Kalau kita tetap kekeh di dalam gua nggak salah, dia yang salah. Mungkin betul kita nggak salah, tetapi ingat bahwa semua orang adalah orang berdosa. Ini perlu pemikiran ini untuk kita bisa rendah hati. Kalau enggak sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa rekonsiliasi. Ini, gue pernah berantem sama suami gue. Dia tiba-tiba nggak mau ngomong sama gue setelah satu hal. Terus banting-banting, pintu dibanting, jebret gitu. Gue sebel banget dengerin. Dalam hati gue, ih, orang yang salah dia, bukan gue yang salah. Kok dia marah, aneh bener gitu ya. Berhari-hari. Sampai akhirnya gue punya jam doa waktu itu ya, siang gitu ya, gue doa. Di jam doa gue biasa harian daily. Terus gue keinget, oh ya, ini kan masih nggak mau ngomong nih sama gue. Terus gue ngomong sama Tuhan. Tuhan, gue salah apa? Kemarin itu kan begini, hari ini case-nya kan seperti ini. Kok dia marah sama gue? Kok sampai hari ini dia nggak mau ngomong sama gue? Tuhan, kalau memang aku ada salah, ingetin aku salahnya apa, kasih tahu salahnya apa. Aku mau merubah sikapku kalau memang aku salah. Aku mohon ampun kepadamu kalau aku salah. Tapi tolong ingetin saat ini Tuhan. Tuhan nggak pakai ntar, nggak pakai besok loh. Saat itu juga aku teruskan gue diem ya, hening. Tiba-tiba apa? Jeder di kepala gue ya. Satu kata, sombong. Dia bilang. Tuhan bilang, lu sombong. Oh, itu seperti gong dibunyiin di kepala saya, di hati saya. Satu kata itu, sombong. Jadi, Tuhan gak suka anaknya sombong. Kalaupun itu benar. Misalnya gue benar, gue merasa gue benar. Adalah cara untuk menegur, adalah cara untuk menyampaikan, adalah cara untuk melakukan rekonsiliasi itu Tuhan minta. Jadi gue nggak mau, gue benar, gue kekeh, gue benar, gue sombong di dalam kebenaran gue, itu Tuhan tidak inginkan. Nah, hari itu gue sadar, hari itu gue, oh oke Tuhan, berarti Tuhan nggak mau anaknya itu merasa diri benar, terus kekeh di dalam benar, nggak mau ngalah, nggak mau mengadakan rekonsiliasi. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang melakukan rekonsiliasi, bukan cuma yang merasa benar, bukan cuma yang muda ke yang tua,
Bukan cuma anak harus selalu ke orang tua juga ke anak ke sesama anak. Karena apa? Karena semua orang berdosa. Jadi teman-teman, kalau punya konflik, kalau punya ganjelan, kalau punya selisih paham, malam hari ini saya mau ingetin, bukan karena lu bener, jadi lu tunggu dia harus datang ke lu. Bukan. Karena gue pernah diajar Tuhan bahwa bukan begitu caranya. Bukan lu terus istilahnya petatang-petenteng karena merasa benar. Ya. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Teman-teman bantu saya baca. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ayat ini juga yang selalu akhirnya meluluhkan hati saya untuk memulai. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ada yang punya kitab? Silakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau soal membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin enggak ya, oke, lu begitu ya, oke. Nah, kita nggak balas gitu. Tetapi kalimat keduanya ini, ketiganya ini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, berarti pada saya. Nah, kalau gue nggak mau ngalah, kalau gue tetap kekeh, gue merasa benar, lo yang salah yang harus datang ke gue duluan, berarti nggak bergantung kepadaku. Sebenarnya gue keras hati, sebenarnya gue nggak mau, gitu kan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti kan kalau seandainya gue mau ngalah, bisa kan perdamaian itu terjadi? Nah, ini ayat yang meluluhkan hati gue, melembutkan kekerasan hati gue untuk gue, oh iya ya, sebenarnya kalau gue nggak mau pasang pagar gembok gitu ya, sebenarnya bisa nih, nggak harus gencatan senjata dingin-dinginan lagi gitu ya. Jadi ya sudah, gue duluan yang menyapa, gue baik-baikin. Mungkin dengan gue menyapa, gue baik-baikin, nggak langsung disautin loh. Gue gratisin aja kayak orang bego ngomong sendiri. Ya udah biarin. Yang penting istilahnya gue sudah berusaha melakukan perdamaian karena hal itu bergantung kepadaku. Ya. Nah, di ayat ini boleh dibaca ulang sampai itu melunakkan hati kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk rekonsiliasi keluarga gitu ya? Tentunya nggak mudah, harus takes time dulu, ambil waktu. Kalau namanya habis ada konflik, habis ada selisih paham, siapa sih manusia yang nggak kesel? Semua orang juga punya hati, punya kekecewaan, punya sakit hati, punya kesedihan. Gak apa-apa, takes time. 1, 2, 3 hari gitu ya. Nah, tetapi di dalam takes time itu jangan beri makan kebencian, jangan beri makan amarahmu gitu ya. Jangan, karena teman-teman pernah dengar cerita tentang 2 serigala yang sama-sama di apa? Sama-sama disekep gitu ya, serigala yang sama-sama disekep gitu. Serigala yang ganas sama serigala yang satu lagi yang nggak ganas gitu ya, sama-sama disekep gitu. Terus setelah berapa lama? Cifidel ke-mute. Udah ya, ya. Oke, nah setelah berapa lama kalau diadu serigala itu, serigala mana yang menang adalah serigala yang diberi makan. Pasti serigala yang diberi makan, walaupun yang satu itu galak banget gitu ya, istilahnya buas banget dan lebih kuat, tetapi yang kuat ini akan kalah sama yang diberi makan. Mau berbicara apa? Mau berbicara adalah saat kita di dalam kehidupan kita selalu ada sisi gelap, ada sisi terang, ada sisi kejahatan, ada sisi baik. Siapa yang akan menang di dalam kita, di dalam hidup kita gitu ya? Setiap kali kita kan selalu harus membuat pilihan di dalam hidup kita. Sisi mana yang akan menang? Adalah sisi yang kita beri makan. Kalau kita terus memberi makan kemarahan-kemarahan kita, kebencian-kebencian kita ingat-ingat, nyebelin banget, begitu ya sama gue. Ini ya, orang tua begitu banget ya. Atau awas lu ya, cici gue kayak gitu ya, nanti ya gue bisa. Nah, kalau kita terus memberi makan hal itu, itulah yang akan menang, menguasai hati dan pikiran kita akhirnya. Nah, jadi di dalam text time itu,
bawa di dalam doa, hadirkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Karena betul kita marah, betul kita sakit hati, betul kita kecewa, tetapi saat kita menghadirkan Tuhan, artinya apa? Kita mau menjadi anak yang taat, anak yang taat. Anak yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini yang menghadirkan kita. Jadi taat kepada siapa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ngomong apa? Jadi di dalam teks time itu saya baca semua firman-firman, saya doa, saya bilang apa adanya kok, nggak munafik. Tuhan, gue marah. Tuhan, gue kecewa. Tuhan, gue sedih. Kenapa nyokap gue ngusir gue? Sebegitu tidak berharganya kah kalau sampai orang ibu yang punya anak perempuan hanya satu, gue doang, tapi gue diusir. Ngomonglah apa adanya sama Tuhan. Jujur aja. Kalau lu bilang Tuhan, gak apa-apa Tuhan, walaupun mama saya begini, aku tetap mau mengampuni. Prat, kata Tuhan, lu dia tahu kok hati kita marah, hati kita sakit, hati kita kecewa. Ngomong aja jujur, terus setiap hari ngomong di dalam doa pribadi. Bersama Tuhan, hadirkan Tuhan, minta kasihnya memenuhi kita, gitu ya. Karena kita nggak sanggup, karena kita nggak punya kasih yang cukup tulus untuk bisa menerima, disakiti dan mengampuni itu siapapun orangnya. Kemudian setelah bawa terus di dalam doa, minta kasih Tuhan memenuhi, kita baca kebenaran-kebenarannya untuk menguatkan kita, itu artinya kita beri makan jiwa kita dengan hal yang benar, gitu ya, dengan kebenaran Tuhan. Matius 18 ayat 15 katakan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Berarti kita harus berusaha menyelesaikannya secara pribadi. Sama siapa? Sama Cici, sama Koko, sama adik. Masuklah ke kamarnya, ketok-ketok, bilang, gue mau minta waktu sebentar ya, gue mau ngomong. Tegur di bawah 4 mata, atau cari kesempatan, cari waktu, setelah bawa dalam doa. Gitu ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tetapi jika tidak, bawalah seorang saksi, bawa mediator. Mungkin lu pengen nyokap lu nemenin lu untuk ngomong, atau lu mikir mau ngomongin Cici, misalnya lu pengen adik lu ikut nemenin lu untuk ngomong gitu ya, atau lu mau ngomongin Cici, mungkin lu minta engkau lu nemenin lu untuk ngomong gitu. Nah itu, bawa mediator, bawa seorang saksi. Atau jika tidak berhasil juga, bawalah masalahnya kepada jemaat, maksudnya komunitas, maksudnya ini keluarga gitu ya. Bisa kan? Entah, bilang aja, yuk kita ngobrol yuk sebagai sebuah keluarga, meeting keluarga yuk, ada hal yang pengen aku sampaikan, ada hal yang pengen aku bicarain. Nah, misalnya waktu malam, mama, papa minta duduk di ruang keluarga, terus panggil semua keluar untuk ngobrol, untuk ngomong, bilang aja ada yang mau aku sampaikan. Ini kalau untuk menegur atau menyelesaikan konflik atau masalah yang memang sudah tidak bisa untuk di bawah 4 mata, gitu ya. Nah, tadi kan sudah diberi jeda waktu. Jeda waktu ini untuk apa? Supaya emosi reda juga kan. Emosi reda. Karena jangan sampai pada saat kita menyatakan atau mengutarakan hal ini, kita sendiri meluap-luap di dalam emosi. Kebenciannya masih sangat terasa gitu ya. Nah kalau seperti itu nanti yang ada adalah bubar semua gitu. Maksudnya malah jadi berantem besar di situ gitu. Nah karena jadi beri waktu sampai emosi itu reda, sampai pikiran ini bisa beda. Nanti teman-teman bisa rasain deh. Tadinya cara pandang kita begini waktu kita marah. Tetapi setelah berapa hari ternyata kok udah nggak ada lagi ya sakit hatinya. Kok kayaknya nggak gitu benci lagi ya. Kayaknya ya sudahlah, emang dia orangnya kayak gitu. Nah itu perasaan sudah beda, pikiran sudah beda. Kemudian minta hikmat Roh Kudus di dalam bagaimana harus menyampaikan, bagaimana harus mengutarakannya. Gitu ya. Itulah cara rekonsiliasi bagi keluarga. Nah, terus kalau mengenai sikap-sikap yang diperlukan untuk rekonsiliasi, udah jelas tadi satu, berlandaskan firman Tuhan, bukan berlandaskan kebenaranku atau kebenaran umum. Jangan pernah berlandaskan kebenaran umum, tetapi selalu berlandaskan firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang menjadi kepala keluarga kita. Kebenaran yang paling benar hanya kebenaran Allah. Jadi berdasarkan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan bahwa kita harus saling menasihati dengan segala kesabaran.
dengan segala kesabaran. Jadi kita kalau menyampaikan teguran itu memang harus super sabar. Itu pun aku tidak bisa. Jadi aku juga minta ini sama Tuhan, Tuhan tolong supaya aku bisa sabar di dalam berkata-kata, sabar di dalam mendengarkan. Gitu. Karena biasanya nggak semua orang itu ditegur atau disampaikan, diutarakan permasalahan itu bisa menerima dengan lapang hati dan lapang dada. Jadi pada saat kita mempersiapkan diri, pada saat kita berdoa, kita juga tidak hanya berdoa untuk kita supaya bisa sabar, tapi juga kita doakan orang tersebut, siapapun, saudara kita, orang tua kita, supaya mereka juga Tuhan lembutkan hatinya, sehingga mereka juga mau menerima. Gitu ya. Nah, kemudian di Kolose 3 ayat 13-14, saya bacakan ya. Kolose 3 ayat 13-14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Teman-teman kan mengenal yang namanya doa mengucap syukur. Jadi bagaimana cara saya berdoa untuk menyelesaikan sebuah konflik? Bagaimana saya berdoa untuk menyampaikan sebuah permasalahan kepada Tuhan? Pertama-tama saya adalah katakan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk anakku yang kau berikan sebagai sebuah anugerah di dalam keluargaku. Tuhan, aku mengucap syukur untuk anakku, anak yang kau percayakan di dalam keluargaku. Anak yang bermasalah nih, tapi saya awali dengan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk dia. Engkau mempercayakan dia di dalam keluargaku. Engkau mempercayakan dia, aku sebagai ibunya. Kemudian setelah itu baru aku arahkan kepada Tuhan apa permasalahannya, gitu ya. Aku mau mengasihi dia, tetapi aku tidak sanggup. Mungkin aku mau berikan aku kesabaran sebagai seorang ibu, kelembutan, apapun masalahnya silakan teman-teman sampaikan, tetapi awal itu dengan mengucap syukur. Itu berarti bahwa kita tidak menyalahkan Tuhan. Kalau kita langsung, Tuhan, ini Tuhan, suami kayak begini, ini anak kurang ajar banget, ini. Itu seperti seolah-olah kita protes dan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberi kita yang buruk. Seolah-olah Tuhan nggak benar nih rancangannya, salah nih. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam rancangannya, Tuhan tidak pernah salah di dalam rancangannya buat kita. Nanti saya akan sampaikan kenapa kalau ada orang yang nyebelin di keluarga kita, kenapa kalau ada orang tua yang ini kok nggak cocok banget sama kita, itu kenapa, nanti ada sesinya. Nah, sikap buat yang ditegur, kalau kita menjadi orang yang ternyata kok bokap gue tuh kesal loh ternyata sama gue, kita nggak berasa gitu ya, atau ternyata nyicing gue sebel sama gue nggak berasa gitu ya, atau memang ternyata udah ada konflik yang terpendam selama ini gitu. Buat yang ditegur, kita perlu lapang telinga gitu ya, mendengarkan apa yang dia sampaikan, jangan langsung dibantah dengan langsung enggak, gue nggak kayak gitu, nah pasti pecah perang. Tuhan berikan telinga. Pada saat teguran disampaikan, mungkin kita nggak tahu ya, hari itu kita akan menerima teguran. Langsung doa aja di dalam hati, Tuhan berikan aku telinga yang lapang, berikan aku kerendahan hati, berikan aku kesabaran dan kejujuran. Kita juga perlu jujur untuk menerima kekurangan dan kelemahan kita. Kita juga perlu kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, maupun kekeliruan-kekeliruan yang kita yang mungkin nggak kita sengaja gitu ya. Nah, kemudian buat yang ditegur lagi, kita perlu refleksi apa? Kalau ada orang atau kita berbuat sesuatu terus orang marah gitu ya, gue ini batu sandungan buat dia, atau gue ini menjadi berkat sih buat dia, gue ini nyusahin dia, atau gue ini mempermudah hidup dia. Nah, lakukan aja refleksi seperti itu. Tanya aja diri sendiri. Kalau kita jujur, kita akan tahu kok. Oh iya, gue nyusahin dia. Oh iya, gue mempersulit dia. Nah,
Kalau udah memang seperti itu, ya udah, berarti kita tahu kan bahwa kita ini salah gitu. Jadi kalau memang dia menegur ya terima, ya memang, "Oh sorry ya, sorry gua kemarin cepet-cepet, sorry gua kemarin berantakin barang-barang lu, sorry gua nggak bilang pinjam," apa ya, seperti itu. Ketulusan untuk menerima kesalahan, nasihat, teguran, ya itu. Sikap buat yang ditegur. Terus kalau, ditanya lagi, kapan sebaiknya rekonsiliasi? Nah, ini dia, kapan gitu ya, kan deg-degan terus gitu ya, kayaknya, "Ku pengen negur," kalau lagi panas pasti, ku pengen nih keluarin. Tapi ingat jangan saat itu juga dikeluarin, karena kalau saat itu juga dikeluarin, yang ada adalah word war gitu ya, pasti, pecah perang, pasti lukanya dalam, dan pasti akan takes time yang lebih lama lagi untuk, sembuh dan saling memaafkan. Jadi diem diem, pada saat ada konflik, diem. Kan tadi, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, berusahalah mengadakan perdamaian. Gitu. Jadi kalau yang satu lagi nyap-nyap, siapapun lagi nyap-nyap, diem, diem aja, jangan bela diri dulu. Bawa dalam doa, mau nangis-nangislah di hadapan Tuhan, mau nangis-nangislah di kamar gitu ya. Setelah itu berapa hari kemudian, kalau rasa udah tenang, rasa udah siap, udah nggak benci, dicek sendiri batinnya, dicek sendiri suasana hatinya. Kayaknya udah enteng gitu ya, udah ada entengan gitu ya. Mungkin udah ada dapat penghiburan dari luar, dari teman, dari kantor, dari manapun udah ada penghiburan lain yang membuat kita rasanya enteng. Nah, di situ silahkan membuat klarifikasi gitu ya, maksudnya panggil, "Mah, aku mau ngomong, kemarin itu sebenarnya bukan begitu, kemarin itu sebenarnya seperti ini loh peristiwanya, kejadiannya. Aku tuh nggak maksud begini waktu aku ngomong ini." Nah, seperti itu. Kalau setelah beri tenggang waktu, reda, tenang, bisa berpikir gitu ya, perasaan beda, setelah mempersiapkan batin kan ya, mohon penyertaan Tuhan, itu cari waktu yang tepat untuk berbicara gitu ya. Nah, kalau mau tahu keluarga gue kapan rekonsiliasi, ada sih, kalau gue sama anak gue ada gitu yang gue sendiri text time. Terus gue intip-intip anak gue, kira-kira dia sendiri juga masih cemberut apa enggak, dia masih sebel nggak sama gue gitu ya, dia masih marah nggak sama emaknya gitu. Terus gue intip-intip dulu gitu kan, kalau sampai kelihatan dia udah rada tenang gitu ya, gue mulai ketok-ketok masuk kamarnya, terus mami mau ngomong gitu ya. Nah, seperti itu kalau yang gue. Nah, uh, tapi pernah juga kejadian di mana di mobil. Jadi ada yang memang direncanakan, ada yang memang nggak direncanakan, tetapi itu dari Tuhan. Jadi waktu itu di mobil, waktu macet, ini kita pergi nih rame-rame gitu ya. Anak gue yang ada waktu itu 3, anak gue yang ada 3, keponakan gue 1, keponakan gue yang sempat tinggal sama gue gitu ya. Jadi anak-anak ada 4 di mobil, gue sama suami gue yang nyetir. Macet total, berhenti jegrek gitu. Kalau jalan juga ngesok-ngesok doang. Apa yang terjadi? Kita ngobrol-ngobrol, terus dari ngobrol-ngobrol itu rupanya terungkit karena gue nasehatin anak-anak, rupanya terungkit bahwa tuh si Cici kan kayak gitu, Cici waktu itu kayak gitu, anak gue yang kecil. Nah, akhirnya apa? Berantem di mobil, berantem. Akhirnya mereka saling mengeluarkan unek-unek gitu ya, mengeluarkan. Nah, anak gue yang kecil, yang cowok, sama ponakan gue diem, ketakutan, mengkerut gitu karena duanya lagi berantem gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, berantem, nangis, benar-benar berantem, nangis, dua-duanya nangis, karena mengeluarkan unek-unek. Tetapi gue mediatorin gitu, gue mediator di situ, gue nggak diem mereka berantem. Gue waktu yang kecil ngomong gini, nah itu kenapa? Kok Cici bisa begitu sama Dede waktu itu, kenapa? Cicinya ngomong, jadi gue mediatorin. Setelah gue mediatorin gini-gini, jadi clear nih dua-duanya nangis, clear. Nah, ayo udah sekarang udah sama-sama tahu ya, jangan begini. Sekarang harus mengampuni, harus minta maaf ya, harus mau memaafin. Ya, yuk doa yuk sebentar. Gue ajak doa di situ. Kita doa bersama. Habis doa bersama, udah ya, nggak boleh dendam lagi, udah gini. Udah, terus udah mereka udah happy. Mereka akhirnya bisa bercanda lagi di mobil itu juga. Sampai akhirnya ponakan gue bilang,
Gila, gue tadi takut banget. Ponakan saya itu yang cowok itu bilang, gue tadi takut banget gila. Katanya, tapi belum pernah nih gue ngalamin yang kayak gini. Dia bilang, abis itu kita semua happy karena beban udah lepas, udah keluar semua, rekonsiliasi sudah terjadi. Gitu ya. Itu pengalaman gue waktu itu, di waktu macet. Gitu. Nah, terus kalau ditanya, kalau kita mau mengadakan rekonsiliasi keluarga secara besar, ada nggak waktu khusus? Gitu. Ini dia nih, masa Advent tadi kan masa penantian. Di mana saat menanti itu kita punya persiapan-persiapan batin yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya adalah di masa Advent ini. Ini adalah masa yang cocok untuk melakukan rekonsiliasi keluarga. Atau di Kamis Putih, saat basuh kaki. Ya kan di gereja kan basuh kaki ini. Nah, kita juga bisa melakukan pembasuhan kaki keluarga itu di rumah. Terus atau Jumat Agung atau Sabtu Suci. Pokoknya yang istilahnya itu not supposed to go out to mall di mana-mana gitu, tapi kita harus diam di rumah untuk refleksi. Nah, itulah saat yang tepat untuk kita rekonsiliasi keluarga. Kan ke gereja habis itu kan pulang. Nah, itu pernah juga gue lakuin waktu itu Kamis Putih waktu anak-anak belum kuliah, yang kuliah masih 1 gitu ya. Itu gue lakuin waktu itu di rumah. Gue bilang di saat biasanya itu doa bersama, hari itu gue bilang pas Kamis Putih, gue bilang tadi kan udah ke gereja, udah basuh kaki di gereja, nah yuk kita basuh kaki yuk di rumah, gue bilang itu kan kita juga basuh kaki yuk, Tuhan Yesus kan membasuh kaki para murid, hari ini doa bersamanya kita ganti dengan basuh kaki, gue bilang. Jadi pertama sebagai orang tua, gue dudukin anak gue dulu satu persatu. Anak gue ada 4, tapi yang di rumah waktu itu 3, yang 1 udah kuliah. Gue dudukin anak gue, anak gue bingung duduk, gue ambil baskom, gue ambil wasel, terus gue bilang, Veriska, misalnya anak gue yang nomor 2, karena yang nomor 1 udah kuliah, Veriska, mami minta maaf, kalau mami pernah marahin kamu, mami waktu kamu kelas SMP, mami pernah tampar kamu, mami pernah maki-maki kamu, mami minta maaf, mami juga mau maafin kamu karena untuk setiap perkataan-perkataan kamu yang mami rasa kurang ajar sama mami, yang mami rasa kamu sering judes sama mami segala, ya seperti itu satu-satu. Setelah itu gantian saya yang duduk, anak saya sekarang lakuin seperti apa yang lakuin. Nah itu saya bilang, nah itu satu-satu seperti itu. Terus suami saya juga sampai 3 anak kelar. Terus untuk anak yang nggak ada itu saya videoin. Jadi pakai figur anak saya yang kecil, yang cowok juga. Terus tapi saya ngomong nama yang besar, saya suruh videoin, habis itu saya send ke anak saya yang udah kuliah itu. Apa yang terjadi di situ, walaupun mungkin rasanya aneh gitu ya, ngapain basuh kaki di rumah, tapi yang terjadi adalah benar-benar kita semua nangis, satu keluarga itu semua nangis, bonyok matanya. Anak saya nangis, suami saya nangis, ya anak saya kecil juga nangis semua. Nah, dan itu belum sebagai sebuah keluarga rasanya enteng banget gitu ya. Dimana namanya anak juga ternyata banyak penemuan kebencian sama orang tua kan, dia mandangnya udah marahin gue galak gitu ya, atau apa gitu ya, atau banyak, dan itu keluar semua. Nah, atau kapan juga kalau ditanya kapan kita bisa rekonsiliasi, kalau teman-teman punya doa bersama di dalam keluarga, itu juga saatnya rekonsiliasi. Setelah doa keluarga mungkin sebentar ya, boleh saya bicara, itu bisa buat doa setelah jam doa keluarga. Nah, tadi udah ya, di mana rekonsiliasi pribadi, bisa samperin ke kamarnya, bisa di ruang tengah keluarga, kalau untuk ngomong sama-sama keluarga besar, atau di kafe. Saya kalau sama anak saya, kadang-kadang saya juga ajak ke kafe, nggak semuanya saya ajak. Misalnya yang cewek-cewek doang, atau yang cowok doang, saya ajak. Siapa yang saya mau bicara, saya ajak ke kafe. Setelah dia makan, perut kenyang, happy, saya bicara di situ. Atau waktu rekreasi keluarga misalnya, bisa juga di situ disampaikan hal-hal yang sebenarnya kalian tuh keberatan atau kalian tuh nggak setuju, saran-saran perbaikan. Nah itu bisa disampaikan di situ ya. Nah yang terakhir, cara mencintai keunikan yang ada di dalam keluarga gitu ya. Cara mencintai keunikan, udah tahu keluarga kita semua masing-masing diciptakan Tuhan segambar secitra dengan Allah, tetapi kita masing-masing juga adalah pribadi yang unik.
Apa maksudnya unik? Maksudnya unik itu memang nggak bisa seragam. Nggak pernah ada orang yang benar-benar sama. Walaupun dilahirkan dari ibu yang sama. Saya punya 4 orang anak yang nggak sama satu sama lain. Benar-benar nggak sama hobinya, benar-benar nggak sama makanan kesukaannya, benar-benar nggak sama cara belajarnya. Gitu ya. Nah, jadi harus diingat dulu bahwa semua itu pertama ada segambar secitra dengan Allah. Jadi ada gambar, sejelek apapun, senyebelin apapun dia, ada gambar Allah di sana. Dan kalau Allah aja itu panjang sabar, dia menerbitkan matahari buat orang baik dan orang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang benar dan orang tidak benar. Masa sih kita sama saudara kita sendiri, sama keluarga kita sendiri, kita mau bilang jahat, nggak bener, nggak usah dikasih, nggak usah diampuni, nggak usah dimaafin, jangan dikasih hati. Seringkali kita melontarkan kata-kata seperti itu. Ingat balik, Tuhan menerbitkan matahari buat orang benar dan orang tidak benar. Tuhan menurunkan hujan buat orang baik dan orang jahat. Artinya apa? Dia memberi waktu sedemikian rupa sampai tarikan nafas terakhir seseorang untuk bisa berubah, seseorang untuk bisa bertobat, seseorang untuk bisa bertumbuh. Jadi sebaiknya kita juga bagaimana cara mencintai keunikan yang ada di dalam keluarga, memang nggak sama sama kita. Ya, hargailah itu. Memang nggak sama sama kita. Memang kita nggak suka lihatnya gitu ya. Tetapi beri waktu juga sesama keluarga kita untuk bisa berubah. Karena berubah itu bukan ketip jari, tetapi berubah itu butuh waktu, bertumbuh itu butuh waktu. Dan kalau teman-teman ingat tentang pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan kasih waktu, suruh dicangkul, suruh diberi pupuk. Apakah teman-teman mencangkul? Apakah teman-teman memberi pupuk? Saya terkritik dengan kata-kata ini karena seringkali saya mengharapkan anak saya berubah, seringkali saya mengharapkan orang tua saya berubah, mengharapkan suami saya berubah. Tapi Tuhan beri waktu 1 tahun, suruh dicangkul tanah sekelilingnya, suruh diberi pupuk. Apakah saya memberi pupuk orang-orang di keluarga saya? Apakah saya mencangkul tanah di keluarga saya sehingga mereka bisa memahami, bisa berubah, bisa bertumbuh? Kadang-kadang yang kalau kita udah sebel udah aja, nah ada malah kita tutup pintu gitu ya, tutup pintu nggak mau tahu, nggak mau peduli, terus stay away gitu, jauhin. Ya, tapi kata-kata kita sering bilang, tuh lihat aja tuh, nggak berubah-berubah. Lihat aja tuh, dari dulu sampai sekarang begitu. Lu nyangkul nggak? Lu kasih pupuk nggak? Tuhan kasih waktu, tapi dia juga suruh kita cangkul dan kasih pupuk gitu ya. Jadi ada saat-saat memang kita nggak bisa stay away, nggak bisa tutup pintu. Cara mencintai keunikan yang ada, ketidaksamaan dengan kita yang ada dengan kita bukan menjauh tetapi mendekat. Ada dengan kita tetap berada di tempat itu. Teman-teman, slogan love conquers everything itu bukan kata-kata muluk gitu ya, bukan kata-kata yang cuma sekedar slogan gitu ya. Tetapi itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh benar. Kasih yang terus-menerus itu meluluhkan. Meluluhkan apa? Meluluhkan perbedaan. Meluluhkan apa? Meluluhkan hati yang keras. Pelayanan dan kasih yang terus-menerus teman-teman curahin, yang terus-menerus teman-teman berikan, walaupun mungkin itu dengan air mata, walaupun mungkin itu dengan mengelus dada, itu suatu saat akan berbuah. Mencangkul dan memberi pupuk itu adalah terus-menerus mencurahkan kasih, terus-menerus memberi kebaikan-kebaikan di dalam keluarga teman-teman sendiri, yang mungkin rasanya nggak fair, yang mungkin rasanya sia-sia gitu ya. Dari dulu juga gue udah baik, nggak jahatin, tapi ya tetap aja kayak gitu. Walaupun serasa sia-sia, tidak pernah ada yang sia-sia, kebaikan yang sia-sia, kebaikan yang ditaburkan dengan sia-sia, tidak pernah ada, karena itu seperti sebuah tampungan sesungguhnya yang terus tertampung, hanya saja kita tidak sadari, hanya saja kita tidak lihat dengan kasat mata kita gitu ya. Dan yang terakhir, ketahanan sebuah keluarga itu adalah ketahanan menghadapi krisis. Jadi mau nggak mau, lo mesti membuat keluarga lo solid. Kenapa? Karena ketahanan sebuah keluarga adalah ketahanan menghadapi krisis. Once keluarga lo nggak solid, lo akan rentan terhadap krisis, terutama di masa pandemi ini, seperti ini, saat semua menjadi serba sulit,
saat semua menjadi serba nggak enak. Coba deh keluarga yang nggak solid pasti akan mudah dan udah duluan pecah gitu, udah duluan terserak-serak gitu ya personil-personilnya gitu. Nah, sebagai ayat penutup, saya mau kita untuk sama-sama baca di Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Ada yang bantu baca Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Yuk. Salah satu silakan. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Gantian satu orang, Ci. Boleh gantian. Ini kan ada 5 ayat ya, 12, 13, 14, 15, 16. 6 orang. Giliran aja ya yang mau baca ya. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang Sabarlah, terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah sabda Tuhan, pujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nah, mana tadi ya? List yang gambar tadi list. Nah, teman-teman, ini ada saya nemu satu gambar yang dengan kata-kata yang sangat-sangat bagus gitu ya. It is easy to love the people far away. It is not always easy to love those close to us. It is easier to give a cup of rice to relieve hunger than to relieve the loneliness and pain of someone unloved in our own home. Bring love into your home, for this is where our love for each other must start. Teman-teman, gue bukan kritik lo orang. Kalian semua adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Stefaners, kalian adalah orang-orang muda yang 2 jempol. Gue waktu seumur lo orang, gue belum hidup baru. Gue belum menjadi manusia baru. Tapi lo orang udah. Kalian sudah berbuat banyak. Kalian sudah berbuat kasih banyak. Kalian sudah hidup di dalam mewartakan kerajaan Allah. Tapi jangan lupa satu hal. Karena ada satu hal ini yang gue pernah rasakan membuat gue sedih. Waktu itu di jalanan, ada gembel, ada pengemis di jalanan. Dan ini berkali-kali terjadi. Anak gue bilang, "Mam, kasih." Dia bilang, kasih, suruh gue kasih uang. Gue bilang, nggak usah. Terus anak gue bilang, "Ih, Mami, kasih." Dia bilang gitu, "Kasih uang, kasih." Nah, gue udah ngeluarin uang. Dia bilang, "Ih, kurang," katanya. Dia bilang, kurang. Dia mau minta gue untuk kasih lebih banyak. Di situ gue rasanya kesel, gue rasanya sedih, gue rasanya mau marah gitu ya. Anak gue minta gue untuk memberikan lebih kepada pengemis, tetapi dalam hati gue sebenarnya gue protes keras. Lu nggak pernah ngasih gue apa yang gue minta. Yang what I'm asking for help aja lu nggak penuhin. Baru-baru lu beli lebih. Tetapi lu selalu mau di jalanan gue memberi lebih kepada pengemis-pengemis itu. Buat apa seperti itu? Nah, itu pernah gue sampaikan ke anak gue. Mbak Mami tuh sedih loh, Mami tuh rasanya kok terluka ya pada saat kamu setiap kali tuh pengen ngasih besar ke pengemis. Sedangkan kalau Mami minta tolong aja tuh seringkali kamu abaikan gitu loh. Bahwa
Itu nggak bisa seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu ya, kita yang udah terjun di pelayanan sangat mudah untuk kita berbuat kasih kepada orang-orang luar, pada orang-orang di sekitar kita. Tapi teman-teman, sesungguhnya yang di rumah itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan secara bukan nggak sengaja. Kalau dia nggak cocok sama lu bukan karena Tuhan salah. Kalau dia nggak cocok sama lu bukan karena Tuhan nggak sengaja salah naruh. Enggak, tapi Tuhan punya maksud. Sungguh Tuhan punya maksud. Kalau gua nggak punya suami yang sekarang, gua nggak akan bisa menghartakan kasih Tuhan. Gua nggak akan pernah mencari Tuhan sedalam ini. Gua nggak akan pernah bertumbuh sebesar ini. Kalau gua mungkin nggak punya pengalaman dengan 4 orang anak, gua juga mungkin nggak bisa bicara banyak. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun yang sudah membentuk kita sedemikian rupa, itulah yang Tuhan maksudkan untuk kita bertumbuh dengan mereka. Jadi pedulikan terlebih dahulu orang-orang yang ada di rumah kita, walaupun mungkin it's not fair, doesn't match to me, tapi itulah orang-orang yang Tuhan maksudkan untuk membentuk kita dan untuk bersama-sama dengan kita berangkat ke surganya. Sedikit bacaan hari ini, gue nggak pernah ngerti tentang kata-kata yang terkecil di dalam hari ini tentang Yohanes Pembaptis kan, dari teman-teman yang udah baca bacaan hari ini tentang Yohanes Pembaptis, dikatakan yang terkecil dia adalah seorang nabi besar, tetapi dikatakan yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dulu gue nggak pernah ngerti kata-kata ini. Kenapa maksudnya yang terkecil dalam kerajaan surga ada lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Karena memang tidak mudah melakukan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, itulah yang berharga buat Tuhan. Itu Tuhan anggap sesuatu yang besar kalau kita bisa sampai ke surga kelak. Nah, teman-teman, kita mau masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu buah lagu ya, tim pujian. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan curah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu. Allah saling melayani Tuhan, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah
Jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Di masa penantian kami Tuhan, di masa persiapan kami. Masa di mana kami boleh berefleksi di dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali Kau ingatkan untuk anugerah-Mu yang terindah di dalam hidup kami, sebuah keluarga. Bapak, kami mau mengucap syukur di malam hari ini untuk orang tua kami Tuhan. Untuk kakak, adik kami, untuk opa, oma, untuk setiap keluarga yang ada bersama-sama dengan kami di rumah kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk mereka. Mereka adalah saluran kasih Allah bagi kami. Mereka adalah orang-orang yang dengan rencana dan maksud Tuhan sendiri tempatkan di sekitar kami. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi mereka dan juga mereka memberkati hidup kami. Tuhan, seringkali kami mengumpat atas mereka. Seringkali kami mengeluh atas mereka. Ampuni kami malam hari ini Tuhan, kalau kami kerap kali memendam kebencian, kemarahan. Kalau masih ada kekesalan dan luka-luka di hati kami yang kami simpan atas mereka Tuhan. Malam hari ini kami mau serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kau Allah penyembuh, Kau Allah penuh kasih, Kau Allah yang maha tulus, Kau Allah yang maha melihat, Kau Allah yang maha adil. Biarlah pada malam hari ini, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau taat kepada kebenaran-Mu. Kami mau mengampuni mereka semua yang pernah menyakiti hati kami, papa kami, mama, kakak, adik, opa, oma, mungkin siapapun keluarga kami yang pernah menorehkan luka di hati kami, mengecewakan kami, Tuhan Yesus. Mengecilkan arti kami, tidak menghargai kami, siapapun mereka, Tuhan. Biar malam hari ini kami mau lepaskan Tuhan, kemarahan kami, sakit hati kami, dan biarlah kami mau mengampuni mereka. Karena itulah yang indah di mata Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang sedap untuk Kau pandang Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk hadir-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau terlebih besar dan terlebih berharga dari apapun juga. Kami tidak mau membawa hati kami yang dipenuhi oleh kebencian, sehingga Engkau tidak hadir di sana. Tuhan Yesus, jadikan juga kami berkat Tuhan bagi keluarga kami. Biarlah mulut kami memberkati mereka. Kehadiran kami memberkati mereka. Tangan kami memberkati mereka. Lembutkan hati kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan keraskan hati kami. Dan curahkan arus sukacita-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu dan hati sesama kami. Apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat untuk mengutamakan dan mendahulukan orang lain dari diri kami sendiri. Tidak mudah Tuhan, kadang kami kelelahan, kadang kami juga penuh dan sibuk dengan berbagai-bagai keperluan dan kepentingan kami. Terkadang kami merasa tidak ada yang mengerti dan memahami kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu memahami dan merasakan apa yang kami rasakan. Malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah rekonsiliasi itu boleh terjadi terutama terlebih dahulu di dalam diri kami sendiri. Sehingga pada saat kami berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, pada saat kami berjumpa dengan keluarga kami, pancaran kasih Allah itu, kesembuhan itu juga boleh mengalir kepada mereka. Urapan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, juga boleh memberkati mereka semua.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inna rabala syikira takulha antak rahmaka syikira namashika. Roya labala syikara labahata karla mahukura kata syikira pakara namasyakara namashika. Inna kakala mahashika takala hamburat lishinara malayatura namasyika. Yarkilar halakuna mahata karana namashikara namashika takara namashika. Syukur kepadamu ya Allah, syukur kepadamu Bapa untuk keluarga-keluarga kami semua. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan, walaupun segala sesuatunya menjadi semakin sulit, walaupun keadaan tidak lagi sama seperti semula, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kasih-Mu Tuhan mengalahkan segalanya. Biarlah ya Tuhan Yesus, kuasa kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, melingkupi kami malam hari ini, dan memberkati kami semua Tuhan, anak-anak mudamu yang percaya dan mencari Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Ci Fidel. Luar biasa loh, sangat memberkati, mengingatkan kami apa arti keluarga. Thank you banget teman.